saat ini ada di PT Sinar Terang. Di PT ini kan bergerak di penjualan elektronik dan juga retail online. Dilihat dari laporannya, tahun ini pendapatannya naik sebesar 40%, jadi kita perlu waspadai resiko yang akan terjadi. Baik, saya setuju Bu Aul. Untuk sistem pencatatan mereka ini belum full digital, lalu potensi salah sajinya dan fraudnya ini sangat tinggi. Oke, saya akan membuat preliminary risk assessment yang akan fokus ke persediaan dan juga piutang mereka. Ini materialitasnya sekitar 100 juta. Kita sampling transaksi plus observasi langsung ke gudangnya. Oke, kontrol penjualan dan pembelian juga akan kita walkthrough. Jadi nanti kita akan minta SOP dan juga organigram dari mereka. Selamat datang Bu Nabila dan juga Bu Aulia. Silakan masuk, sudah duduk Pak Azhar dan juga Bu Dewi di ruangannya. Mari. Selamat datang Bu Aulia dan Bu Nabila. Kami senang ada proses audit tahunan ini. Selamat datang Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azhar. Kami akan mulai dari wawancara dan pemahaman terkait keuangan terlebih dahulu. Baik Bu Nabila, terkait pemahaman keuangan perusahaan akan dijelaskan oleh Bu Dewi selaku manajemen keuangan. Baik Bu Aulia dan Bu Nabila, apa saja yang ingin diketahui terkait keuangan perusahaan? Apakah ada review perhitungan piutang? Kami lakukan review perhitungan piutang setiap awal bulan. Tapi untuk customer dengan utang yang besar biasanya bayarnya sedikit lambat. Oke, apakah ada approval 2 tingkat untuk transaksi yang nominalnya besar? Untuk transaksi di atas 50 juta itu butuh tanda tangan Pak Azhar dan saya. Setelah ini, apakah bisa kami bertemu dengan staf akuntansi dan memeriksa gudang secara langsung? Baik, setelah ini akan kami antarkan ke ruang akuntansi dan gudang untuk melanjutkan proses audit. Saya juga bantu cek berkas vendor baru dan draft TO supaya semuanya rapi dokumentasinya. Baik, terima kasih. Bu Amel, mungkin untuk proses transaksi penjualan bisa Ibu jelaskan? Saya input transaksi penjualan dari form order ke jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar. Siapa yang mereview inputan Ibu? Seharusnya SPV, namun di perusahaan kami tidak ada staf tersebut, jadi saya yang merangkapnya. Berarti di sini ada pemeriksaan silang ya? Betul. Sebenarnya saya sudah mengajukan untuk penambahan sumber daya manusianya, namun belum disetujui. Jadi saya yang menghandle, bahkan untuk rekonsiliasi bulanan juga saya. Begini ya Bu Amel, pekerjaan Ibu ini sudah cukup berat. Jadi kami mencatat ini sebagai kelemahan kontrol. Baik. Oke, jadi setelah ini kita tolong kami diantarkan menemui manajemen gudang. Apakah bisa? Baiklah, mari. Silakan. Mari silakan. Posisi Merin. Silakan. Baik, ini manajer gudang kami, Bu Merin. Mungkin Bu Merin bisa menjelaskan terkait aktivitas apa saja di gudang ini kepada tim audit. Ya, mungkin bisa Ibu Merin jelaskan. Untuk gudang kami manual, saya yang mengecek keluar masuk barang, staf yang mencatat. Ya, saya biasanya mencatat nota pengeluaran dan ketika malam saya memindahkannya ke Excel. Terkadang juga saya tulis dulu di buku. Baik, apakah ada pengecekan fisik secara rutin? Ada, biasanya saya mengecek setiap minggu, tapi karena saya rangkap tugas, jadi kadang sering terlewat. Ini di kartu stok AC tercatat sebanyak 30 unit. Tapi kami hanya menemukan sebanyak 20 unit saja. Ibu Merin, apakah ada permintaan pengeluaran barang di minggu ini?
Tidak ada permintaan keluar, saya juga baru tahu. Ibu Arli, apakah kamu tahu soal kekurangan ini? Saya tidak tahu, mungkin saya salah mencatat Ibu atau returnya juga belum dicatat mungkin. Ini kami sudah periksa CCTV. Di situ kamu terlihat membawa keluar barang di malam hari tanpa persetujuan siapapun. Oh, bisa dijelaskan? Maafkan saya Ibu, saya butuh uang untuk biaya pengobatan Ibu saya. Sekali lagi maafkan saya. Arlia, kamu sudah melanggar kepercayaan. Saya akan tindak lanjuti ini. Maaf Ibu manajer. Permisi, di sini saya menemukan ada selisih di laporan keuangan minggu ini. Mungkin bisa Ibu lihat. Baik, Bu Amel, terima kasih atas data yang telah diberikan. Dari data ini akan saya masukkan ke dalam laporan temuan. Baik, ini bukti lemahnya sistem kontrol dan pemantauan stok. Siap. Jadi benar-benar setelah hasil wawancara dilakukan dengan pihak perusahaan dan juga pelacakan juga, kita menemukan 3 temuan utama. Yang pertama ada kecurangan yang dilakukan oleh staf gudang. Yang kedua ada kontrol internal yang lemah. Dan ketiga tidak ada review dari staf akuntansi. Baik, ini kita rekomendasikan perbaikan sistem, pengesahan tugas, dan SOP yang baru. Oke, dari sistem audit telah keluar opini kita, yaitu wajar dengan pengecualian. Baik. Dan tambahkan paragraf khusus atas kau. Besok kita presentasi ke pihak manajemen. Oke, besok kita akan berangkat. Jadi maksud kedatangan kami hari ini ingin menyampaikan hasil audit kami. Dan di dalam proses audit kami telah ditemukan adanya kekurangan stok dan juga kecurangan dari pihak staf gudang. Selain itu, kami mencatat tidak ada pemisahan tugas yang memadai di bagian akuntansi. Apakah benar begitu Bu Amel? Silakan dijelaskan. Baik, sebelumnya saya ingin mengakui bahwa beban tanggungan kerja saya di perusahaan ini tuh cukup besar. Jadi terkadang saya juga mengerjakan laporan keuangan itu sendiri. Namun, jika diberi kesempatan, saya mau untuk berubah. Baik Bu Aul dan Bu Nabila, saya rasa perusahaan kita itu memang kekurangan sumber daya manusia. Staf akuntansi akan kami beri kesempatan untuk berubah, dan untuk pegawai kami, staf gudang kami akan kami berhentikan. Kami akan segera membuat SOP baru dan akan segera kami rilis. Untuk itu kami setuju dan kami akan menambahkan sumber daya manusia untuk staf akuntansi dan juga kami akan mengembangkan sistem stok secara digital. Nah, saya juga akan membantu dokumentasi dan pastikan setiap proses berjalan sesuai rekomendasi dari tim audit.